Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Agung The Best. Bersama saya Admin A. Pada video ini, admin akan melanjutkan pembahasan mengenai art atau gambar dari kartu Pokemon TCG Pocket yang mengambil referensi dari Pokédex Entry, yang sudah memasuki part 13. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton part sebelumnya, bisa ditonton terlebih dahulu agar mengetahui kartu apa saja yang telah dibahas sebelumnya. Linknya ada di deskripsi ya. Nah, apabila sudah menonton, ayo kita mulai pembahasannya dengan 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, thank you for coming. The video will now begin. Masuk ke list nomor 1, akan membahas kartu Pokemon TCG Pocket yaitu Jumpluff EX Full Art. Nah, ternyata art ini mengambil referensi dari Pokédex pada game Pokemon Gold dengan informasi sebagai berikut. Begitu terkena angin, ia dengan cekatan mengendalikan spora kapasnya untuk melayang, bahkan bisa untuk mengelilingi dunia. Kalau diperhatikan, memang art pada kartu ini sangat menggambarkan penjelasan dari Pokédex pada game Pokemon Gold. Terlihat ada 5 ekor Jumpluff yang sedang melayang. Sepertinya mereka memanfaatkan angin untuk dapat terbang ke berbagai tempat dan bahkan juga bisa untuk mengelilingi dunia. Mendarat di list nomor 2, ada Entei yang merupakan antagonis utama pada Pokemon movie Spell of the Unknown. Nah, ternyata art ini mengambil referensi dari 2 Pokédex yang berbeda loh. Yang pertama adalah game Pokemon Gold dengan informasi seperti ini. Gunung berapi meletus saat ia menggonggong. Tak mampu menahan kekuatan dahsyatnya, ia melesat cepat mengitari daratan. Dan yang kedua sekaligus terakhir adalah game Pokemon Silver dengan informasi seperti ini. Seekor Pokemon yang berkelana melintasi daratan. Konon Entei lahir ketika gunung berapi baru telah aktif. Jadi dapat dilihat ada Entei yang sedang berada di suatu lokasi. Nah, di lokasi itu tidak jauh dari sana terdapat gunung berapi yang aktif. Sepertinya gunung berapi itu aktif karena gonggongan dari Entei. Dan bahkan bisa jadi Entei pada art ini ternyata baru lahir dari gunung berapi itu. Intinya gambar pada kartu ini sangat sesuai dengan referensi dari Pokédex Entry. Di list nomor 3 ini, ada Poliwrath yang merupakan salah satu Pokemon andalan dari Red yang merupakan protagonis pada komik Pokemon Adventures. Nah, ternyata art ini mengambil referensi dari 2 Pokédex yang berbeda loh. Yang pertama adalah game Pokemon Ultra Sun. Dengan informasi seperti ini, ia adalah perenang yang cukup berbakat, bahkan di antara Pokemon bertipe air. Tetapi biasanya ia menghabiskan waktunya di daratan. Dan yang kedua sekaligus terakhir adalah game Pokemon Shield. Dengan informasi seperti ini, Poliwrath terampil dalam berenang dan bela diri. Ia menggunakan lengannya yang terlatih untuk melancarkan pukulan-pukulan kuat. Jadi terlihat ada seekor Poliwrath yang sedang memanjat suatu tebing. Nah, sepertinya Poliwrath ini sedang melatih lengannya agar dapat melancarkan pukulan-pukulan kuat. Bisa jadi setelah selesai berenang bersama Poliwhirl dan Poliwag, Poliwrath ini akan pulang ke tempat tinggalnya yaitu daratan yang berada di atas tebing itu. Memang sangatlah sesuai dengan referensi dari Pokédex Entry. Terbang ke list nomor 4, akan membahas kartu Pokemon TCG Pocket yaitu Raikou EX Full Art. Nah, ternyata art ini mengambil referensi dari Pokédex pada game Pokemon Gold
dengan informasi sebagai berikut. Awan hujan yang dibawanya membiarkannya menembakkan petir sesuka hati. Konon ia turun bersama kilat. Kalau diperhatikan, memang art pada kartu ini sangat menggambarkan penjelasan dari Pokédex pada game Pokemon Gold. Terlihat ada seekor Raikou yang posisinya seperti baru mendarat. Kelihatannya ia datang bersamaan dengan kilat yang ada pada art ini. Berjalan ke list nomor 5, akan membahas kartu Pokemon TCG Pocket yaitu Slugma biasa. Nah, ternyata art ini mengambil referensi dari Pokédex pada game Pokemon Silver dengan informasi sebagai berikut. Pemandangan umum di daerah vulkanik. Ia merayap perlahan-lahan dalam pencariannya akan tempat yang hangat. Kalau diperhatikan, memang art pada kartu ini sangat menggambarkan penjelasan dari Pokédex pada game Pokemon Silver. Terlihat ada seekor Slugma yang sedang melihat kekubangan air panas yang ada pada daerah vulkanik. Sepertinya Slugma ini sedang mencari tempat yang hangat untuk ia tinggali. Lalu juga ada Slugma yang menjauh dari suatu kubangan air panas yang sepertinya sudah tidak hangat lagi. Pada list nomor 6 ini akan membahas kartu Pokemon TCG Pocket yaitu Larvitar biasa. Nah, ternyata art ini mengambil referensi dari Pokédex pada game Pokemon Gold dengan informasi sebagai berikut. Ia memakan tanah. Setelah memakan gunung yang besar, ia akan tertidur agar bisa tumbuh. Kalau diperhatikan, memang art pada kartu ini sangat menggambarkan penjelasan dari Pokédex pada game Pokemon Gold. Terlihat ada seekor Larvitar yang sedang memakan seonggok tanah. Mungkin setelah memakan tanah dengan jumlah yang besar, ia akan beristirahat agar dapat berevolusi menjadi Pupitar. Yang artinya apabila Larvitar berhasil berevolusi menjadi Pupitar, maka ia telah tumbuh. Melangkah ke list nomor 7, akan membahas kartu Pokemon TCG Pocket yaitu Alolan Marowak versi biasa dan versi full art. Nah, ternyata art ini mengambil referensi dari Pokédex pada game Pokemon Sword dengan informasi sebagai berikut. Pokemon ini membakar tulang yang dipegangnya dan menari sepanjang malam sebagai cara untuk meratapi rekannya yang gugur. Kalau diperhatikan, memang art pada kartu ini sangat menggambarkan penjelasan dari Pokédex pada game Pokemon Gold. Jadi, pada kartu Alolan Marowak full art, terlihat seekor Alolan Marowak yang sedang mempersiapkan dirinya dan tulang yang ia pegang. Sepertinya persiapan untuk menari. Lalu pada kartu Alolan Marowak biasa, terlihat ada 3 ekor Alolan Marowak yang sedang menari dan mungkin berfungsi sebagai ritual guna meratapi rekannya yang telah gugur. Nah, jadi pada tahu kan asal-usul dari desain art yang digunakan oleh para ilustrator untuk membuat kartu Pokemon TCG Pocket. Ini baru part 13 loh. Masih banyak kartu-kartu lainnya yang menanti untuk dibahas. Coba komen di bawah ya, dari pembahasan di atas, gambar kartu Pokemon yang mana yang paling temen-temen nggak nyangka banget bahwa referensi kartu itu diambil dari Pokédex. Kalau admin A sih, yaitu kartu Jumpluff. Latar belakang kartu yang sangat indah dan mengambil sudut pandang dari atas yang menjadikan art ini sangat luas ketika dipandang. Nah, dengan latar belakang seunik ini, awalnya admin A berpikir kartu ini hanya menawarkan keindahan dari pemandangannya saja. Ternyata tetap berfokus kepada tingkah laku dari si Pokemon yaitu Jumpluff yang mengambil referensi dari Pokédex Entry. Sebelum berpisah, izinkan admin mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk menonton video dari channel ini. Jangan lupa like dan juga subscribe ya, agar tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Admin undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!